Komitmen Lucia untuk mempersembahkan diri pada Tuhan rasa-rasanya juga penting bagi kita untuk melihat komitmen pertobatan kita. Pertobatan mengandaikan kita menuju pada sebuah kemurnian diri yang diolah terus-menerus supaya diri kita senantiasa pantas untuk menyambut Tuhan itu tadi. Dan Lucia telah membuktikan bagi kita semua dan memberikan teladan bagaimana yang namanya kemurnian diri itu diperlukan dan juga dijaga terus-menerus melalui sebuah komitmen yang tidak tergoyahkan. Dan rasa-rasanya ini tidak cukup mudah bagi kita siapapun itu. Kemurnian diri itu bukan hanya soal selibat seperti kami para imam, suster, buder, tapi kemurnian diri adalah mengkondisikan diri kita agar diri kita ini selalu selaras dengan apa yang memang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana digambarkan dalam bacaan Injil tadi, sang anak yang mencoba supaya dirinya, apa yang dilakukannya selaras dengan kehendak ayahnya. Maka marilah kita dengan tekun memohon pada Tuhan rahmat keteguhan batin, rahmat keteguhan diri, agar kita sungguh-sungguh bisa menjaga kemurnian diri kita agar senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan dalam segala pikiran, perbuatan maupun perkataan yang kita alami dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan yang sangat murah hati, ampuni dosa umat-Mu. Bapa, bersihkanlah kami, agar sucilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas untuk merayakan perayaan Ekaristi pada peringatan Santa Lucia, perawan dan martir pada pagi hari ini. Kita hening sejenak. Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Dalam hidup kita hari-hari ini, pada minggu-minggu Advent ini, salah satu yang menjadi warna dari kehidupan kita adalah masa-masa di mana kita diajak untuk mengalami sebuah pertobatan. Pertobatan karena kita pengen menyambut Yesus yang akan kita peringati kehadirannya besok hari Natal, tetapi juga untuk mempersiapkan diri kita, memurnikan diri kita kembali agar diri kita ini juga siap untuk menerima Tuhan yang selalu datang setiap waktu. Tentu yang namanya pertobatan itu bukan hanya cukup dengan yang namanya pengakuan dosa lalu selesai, melakukan penitensi lalu selesai. Tidak cukup. Tetapi yang lebih penting dari sebuah pertobatan adalah ketika seseorang lalu memiliki penyesalan di dalam hidupnya. Penyesalan atas apa yang pernah dibuatnya, apa yang pernah dipikirkannya, apa yang pernah diucapkannya, dan itu semua menjauhkan dirinya dari Allah dan sesama. Oleh karena penyesalan itulah, seseorang lalu memiliki yang namanya komitmen untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Mustahil rasanya tanpa yang namanya penyesalan orang akan memperbaiki hidupnya. Namanya saja nggak menyesal ya terus-terus tetapi kalau dirinya itu menyesal, pasti dia akan memiliki kiat-kiat dan juga niat-niat untuk lalu memperbaiki hidupnya supaya hidupnya lebih baik lagi dari hari ke hari terus-menerus. Bacaan yang kita dengarkan hari ini rasa-rasanya juga mengantarkan kita pada hal itu dan mengingatkan kita akan pentingnya sebuah penyesalan dan komitmen untuk memperbaiki diri. Sebagaimana ditunjukkan pada sikap anak yang kedua ketika dia diminta oleh ayahnya. Dia mengatakan, gak mau. Rai cah beling ini gitu. Rasa-rasanya cah beling ini dikon bapakne, mbok kamu bekerja di sini, mbok kamu gini, mbok kamu gini, mbok kamu gini. Bapaknya punya niat yang baik gitu. Ini bocah yang belingnya, ndak mau, ngopo gitu. Tetapi dia punya rasa menyesal sehingga lalu dia memperbaiki apa yang tadi disesalinya itu. Waduh, kok aku nyauri ya karo bapakku ya, kok saya mengatakan ndak mau ya. Ya sudah, karena toh juga bapak ini memiliki maksud yang baik,
ada saat bagi anak itu juga untuk lalu akhirnya menimbang-nimbang dirinya dan akhirnya dia melakukan apa yang memang dikehendaki oleh bapaknya. Hidup kita yang diwarnai dengan pertobatan juga gambarannya semacam itu. Penyesalan-penyesalan itu membuat diri kita memiliki pemikiran-pemikiran yang baik, rencana-rencana, niat-niat, kiat-kiat yang baik untuk punya komitmen memperbaiki diri terus-menerus. Sehingga hidup kita pun juga menjadi hidup yang semakin baik dan semakin siap untuk menyambut Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita dengan caranya. Kita memperingati Santa Lucia pada hari ini. Dia diperingati sebagai seorang perawan dan martir. Setiap kali memperingati perawan dan martir, kita punya rasa entah itu kasihan, entah itu eman-eman, tetapi juga dalam hati kita merasa bersyukur. Santa Lucia ini dikenal sebagai orang yang gigih, yang punya komitmen dalam hidupnya untuk mempersembahkan dirinya secara utuh kepada Tuhan. Sehingga ketika dia digoda oleh banyak laki-laki yang tertarik padanya, dia tidak mau. Mau dijadikan istri, tidak mau. Mau tidak mau. Oleh karena itu lalu banyak laki-laki yang pada saat itu menurut cerita dan kisah yang saya baca, itu lalu rasanya? Punya dendam tapi juga pengen menaklukkan Lucia. Dilalah saja, kaisar pada zaman itu sungguh-sungguh menjadi kaisar yang rasa-rasanya menjadi kaisar yang kurang bijak, bahkan juga menganggap dirinya perlu disembah oleh rakyatnya. Sehingga orang-orang Kristen atau para pengikut Kristus pada zaman itu, siapapun itu pasti akan dicari, pasti akan dibantai, pasti akan dihabisi. Oleh karena dendam dari banyak lelaki itu, pada akhirnya Lucia dilaporkan bersama dengan keluarganya sebagai keluarga Kristen atau para pengikut Kristus yang tidak mau menyembah raja ini sebagai sesembahannya. Oleh karenanya Lucia dimartir. Komitmen Lucia untuk mempersembahkan diri pada Tuhan rasa-rasanya juga penting bagi kita untuk melihat komitmen pertobatan kita. Pertobatan mengandaikan kita menuju pada sebuah kemurnian diri yang diolah terus-menerus supaya diri kita senantiasa pantas untuk menyambut Tuhan itu tadi. Dan Lucia telah membuktikan bagi kita semua dan memberikan teladan bagaimana yang namanya kemurnian diri itu diperlukan dan juga dijaga terus-menerus melalui sebuah komitmen yang tidak tergoyahkan. Dan rasa-rasanya ini tidak cukup mudah bagi kita siapapun itu. Kemurnian diri itu bukan hanya soal selibat seperti kami para imam, suster, buder, tapi kemurnian diri adalah mengkondisikan diri kita agar diri kita ini selalu selaras dengan apa yang memang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana digambarkan dalam bacaan Injil tadi, sang anak yang mencoba supaya dirinya apa yang dilakukannya selaras dengan kehendak ayahnya. Maka marilah kita dengan tekun memohon pada Tuhan rahmat keteguhan batin, rahmat keteguhan diri, agar kita sungguh-sungguh bisa menjaga kemurnian diri kita agar senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan dalam segala pikiran, perbuatan maupun perkataan yang kita alami dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu, kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, pergilah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah.